kita, Bapak Martin Duma, Amen. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, kami semua diteguhkan untuk terus menyerahkan kehidupan kami. Juga tidak hanya muncul kami. Kini ia telah pergi, meninggalkan pada daya menghadapi Tiada setiap persembahan pujian Biasa, wilayah, kelompok-kelompok kecil, semua Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang perkabungan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah penghiburan. Dipanggilnya saudara atau orang tua kasih kita, Bapak Martin Duma, Amen. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, bagaimana yang sedang berlangsung. Yang kedua ibadah. Yang ketiga penyampaian atau ungkapan segenap keluarga yang berduka. Bapak Ibu, sidang perkabungan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan keluarga yang berduka di tempat ini, kita akan masuk dalam ibadah penghiburan pada malam yang ketiga, malam saat teduh. Almarhum Bapak Martin Duma, marilah kita menyembah Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian nomor 39, halaman 17. Kepada kita bersama-sama dengan Dia. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 dan 32, itulah yang pemimpin kita malam hari ini. Diserahkan dulu. 19. Firman-Mu kupegang selalu saat duka, saat senang. Firman-Mu kupegang selalu saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang
bahwa firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Manakala yang ada pada diri kami rapuh adanya. Tetapi dengan bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya, kami akan menemukan kekuatan untuk tetap berdiri kokoh, menyaksikan Tuhan dalam duka kami. Malam hari ini, bersama dengan kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, menolong dan memampukan setiap kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang semua diteguhkan untuk terus menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua, dan khususnya bagi segenap keluarga yang berduka, saya persiapkan dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang dianggapnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan mendengar firman-Nya, dan dengan setia memelihara kebenaran firman itu dalam hidup setiap hari. Nats kita ayatnya yang ke-8. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dengan tema yang akan kita renungkan tak terbatas. Berlindung kepada Dia yang kuasanya tidak terbatas. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang perkabungan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, siapapun ia, ketika berhadapan dengan realitas yang sulit dan berat dalam hidup, pasti bisa sedih. Siapapun ia ketika berhadapan dengan realitas yang sulit, bisa menangis, bahkan lemah. Tapi pilihan dan sikap hidup dan makna, tetapi juga tindakan kasih Tuhan yang mengubahkan. Sikap dan respon kita terhadap kepedihan melegakan kita, dan juga memampukan kita tidak hanya lahir dari situasi dan keadaan yang menyenangkan. Kesaksian hidup juga tidak hanya muncul dari kondisi-kondisi yang membuat kita merasa senang, bahagia.
tidak hanya lahir dari situasi yang menguntungkan, yang penuh dengan canda dan tawa, tapi kesaksian itu pun bisa lahir dari pengalaman pahit di kehidupan ini. Ketika kepedihan dan tangisan, ketika ejekan dan cemooh bahkan penderitaan terasa, ketika itu menjadi bahagian kehidupan yang tidak bisa dihindarkan, maka ingatlah, di balik itu ada Tuhan. Di balik semua peristiwa yang menyesakkan dada, di sana makna hidup hendak dinyatakan Tuhan bagi setiap kita. Maka jangan berbantah dengan Tuhan ketika jalan-jalan hidupmu terasa sulit dan berat. Jangan pernah berbantah dengan Tuhan ketika keadaan situasi hidup yang kita alami seakan tidak menguntungkan. Seringkali dengan mudah kita menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan orang lain, tak jarang menyalahkan diri sendiri ketika keadaan yang sedang kita alami dan hadapi dalam ukuran kita tidak menguntungkan. Jangan berbantah dengan Tuhan sekalipun keadaan membuat engkau bersedih dan menangis, bahkan direndahkan sekalipun. Sebab karakter dan keteguhan sesungguhnya terusir bukan di saat semua keadaan baik. Siapapun kalau kondisi hidupnya baik akan bertambah Tuhan. Keadaan kurang menyenangkan, tetaplah kuat sekalipun engkau harus menangis. Dalam beberapa waktu yang lalu melalui pertemuan dalam perjalanan hidup, situasi dan keadaan yang kita alami setiap hari sesungguhnya juga sedang membentuk karakter kita. Maka siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak bisa menjadi baik? Siapa yang tidak bisa memuji? Tapi ketika yang kita inginkan, ketika yang kita harapkan tidak terjadi sesuai yang kita inginkan, justru membuat ia dicemooh, bahkan selalu disakiti oleh majunya penghina. Ia sedih dan menangis, berbuat apa-apa. Ayatnya yang ke-7 dari pasal pertama kitab 1 Samuel. Ia tidak berdaya mengapa situasi yang sedang ia alami, tetapi memilih sikap berlindung pada Tuhan, memilih sikap menceritakan kepenatan hatinya pada Tuhan di Silo. Tidak hanya mengubah keadaannya, tetapi hidupnya sendiri pun dipulihkan oleh Tuhan. Dari dalam kepenatan hatinya ia bangkit. Ia bersaksi mengagungkan kekuasaan Allah yang telah mengubah hidup dan keadaannya. Sebagai bukti keberpihakan Tuhan kepada penderitaan, sebagai bukti keberpihakan Tuhan kepada jeritan dan tangisan, bahkan keterbatasan umat milik kepunyaannya. Ia bersaksi tentang Tuhan, bahwa dialah Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Ia yang awalnya dipenuhi kesedihan karena ejekan, pasal 1 ayat 6, sekarang memiliki tanggapan sakit. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Rasa sakit hati yang ia alami membuat ia sampai dan berjumpa menemukan Tuhan bahwa sungguh Dia Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Artinya yang kita sembah, Dialah Tuhan yang kuasanya tak terbatas,
hidup kita, kematian kita. Maka bacaan kami kita menguraikan mati, hidup, miskin, kaya bisa diubahkan oleh Tuhan dan sanggup dilakukan oleh Tuhan. Dia memiliki kendali atas seluruh kehidupan kita, atas seluruh kekayaan bahkan status. Ayat 7 sampai 8. Orang kaya. Di kehidupan orang kaya berpesta setiap hari. Si miskin hanya bisa menunggu remah-remah yang jauh dari keadaannya. Tetapi Tuhan mengungkap keadaan ini dalam keteguhan kepada Tuhan. Dikatakan, semiskin banget. Selalu ia bawa-bawakan kepada Sang Tuhan Allah. Jika yang makan bisa kepada agama Tuhan, harus menunjukkan tanya ke dalam air dan menunjukkan entah kita kaya, entah kita miskin. Dan berbangga dengan segala yang Tuhan percayakan kepada setiap persoalan hidup. Bila Tuhan menguasai seluruh keberadaan kehidupan kita, dan kita juga dengan hidup selamat pada Tuhan. Harus bersandar pada Tuhan mencari mereka yang setia berlindung padanya apapun keadaannya. Dia memberikan kekuatan yang kuasa Allah. Berarti manusia bisa punya kuasa, tapi sehebat apapun dia mendapatkan kekuatan. Jangan mencoba-coba untuk menjadi sama seperti Allah, karena sampai kamu diatur olehnya. Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dia membangkitkan orang mati. Dari 11 ayat 25 sampai 26. Di luar Tuhan, adakah manusia yang bisa membangkit tanpa sadar? Dengan segala pencapaian yang boleh dialami dan diraih, menyejajarkan dirinya dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita betapa Tuhan itu berkuasa, betapa Tuhan itu tidak tertandingi, karena Dialah pemilik kuasa yang tak terbatas, berbanding terbalik dengan manusia yang tidak punya kuasa apapun. Jangankan untuk membangkitkan orang mati akan berhenti. Allah berkuasa mendatangkan kekeringan, tapi Ia juga sanggup menurunkan hujan atas muka bumi. Bandingkan 1 Raja-Raja 17, dimulai dari ayatnya yang pertama. Ayat apa? Mababullah. Manusia bisa melakukan itu. Tapi pertanyaannya, apakah manusia bisa mendatangkan hujan? Kalau manusia bisa menahan, apakah ia bisa mendatangkan muka bumi? Keterbatasan manusia sangat-sangat nyata, dan kekuasaan Allah sungguh amat terbukti. Manusia bisa menanam dan menjaga tanamannya, tapi apakah manusia berkuasa atas hamba dan sayur? Tetapi manusia hanya berkuasa dan bisa mengupayakan. Tetapi seperti apa hasilnya, berapa banyak hasilnya, tetap dalam. Maka bersandarlah kepada Allah. Juga menyaksikan kuasanya yang tak terbatas itu. Maka jangan berhenti berseru yang berubah. Karena segala sesuatu yang terjadi dan kita alami tanpa kemampuan untuk mengendalikannya. Tugas kita bagaimana, bukan bagaimana di balik semua yang terjadi.
supaya tetap mampu merasakan kasih Tuhan dengan segala perkara. Ditinggalkan suami bukanlah perkara yang mudah. Tapi percayalah, Tuhan mengenal hatimu yang rapuh. Ia melihat tetesan air matamu. Maka jangan berhenti bertutur pada Tuhan, baik tentang hidupmu, tetapi juga tentang masa depan anak-anakmu. Maka engkau pun akan bersaksi bagaimana Tuhan berperkara menolong. Ketika almarhum meminta jus, diupayakan, tetapi baru sampai mau diberikan, sudah tidak mau. Bagaimana seorang istri berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan, tentu dengan harapan Tuhan berkenan memulihkan. Tuhan menjawab dengan kesembuhan. Tuhan tahu lebih dari apa yang dirasakan oleh kekasih kita, Ibu Santi. Dan kita percaya, ia tidak hanya mengenal kepedihan, ia tidak hanya mengenal duka dari Ibu Santi dan anak-anak, tetapi Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang berkuasa, sanggup memberikan pertolongan, memberikan kekuatan untuk tetap mampu berdiri teguh. Dari almarhum dan rumpun keluarga besar, dalam duka yang teramat berat ini, tetaplah berlindung pada Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Sebab cerita hati seorang ibu pun tidak tertutup dalam penglihatan dan pandangan atau pendengaran Tuhan. Saya masih ingat kata-kata Ibunda almarhum, Bunda, seorang ibu yang ditinggalkan anaknya. Tuhan yang mengubah keadaan ini. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami untuk percaya Tuhan mengasihi. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan. Ia memperlengkapi setiap indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini ia telah pergi, meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukuri dan mengikhlaskan Ia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Bersama-sama, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Indah Tuhan.
70 tahun. Demikian firman, semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Setiap insan berpulang masuk ke awan. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan.
keluarga yang berduka, tetapi juga bagi kita sekalian. Kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Allah yang berkuasa atas hidup, tetapi juga mati kami. Berikan perjalanan kehidupan hati dan seterusnya. Kelak akan menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan Allah raja atau mungkin dari tempat yang lain. Percaya penyertaan bersama dengan mereka. Juga kita ini. Kemudian akan bersama-sama mengangkat Tuhan Tuhan. Mengangkat orang yang sungguh dan cintai dan sangat hati. Menyerahkan anggota keluarga kami tempat yang sedang dalam kelemahan itu. Kepada mereka yang paling terdekat saat ini, kami pun terus berdoa menyerahkan kepada Tuhan adik dari almarhum Ibu Mary dalam proses pemulihan. Tuhan topang, Tuhan pulihkan keadaan kasih Allah Bapa di surga. Setiap persembahan pujian yang boleh mengambil bahagian malam hari ini, bahkan semua sidang perkabungan yang boleh datang dari berbagai tempat, menyatu bersama dalam ibadah penghiburan sama, dan kiranya semakin meyakinkan keluarga supaya mereka tetap kuat dan tegar dalam menghadapi duka ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa jika usai ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati dan pimpin kami semua seperti Tuhan telah mengizinkan kami boleh ada di sekitar pelataran rumah duka saat ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh persiapan Bapak Pendeta bersama penakwa dan diaken
Jemaat Ora et Labora dalam mempersiapkan pelayanan sepenuh Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tak berserah, karena habis marah bagi mereka dalam datang tegak. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu. Masa Tuhan menjagamu, wah Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita ulangi bait 2. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu terdekat, Tuhan padamu. Waktu tenang akan tegak, Ia menjaga. Mari berdoa menyerahkan persembahan syukur kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena janji-Mu, penjagaan-Mu sempurna atas hidup kami. Bagian dari pelayanan diakonia kami dalam duka ini. Terima kasih karena pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami diperkenan untuk menjadi pengelola kasih karunia-Mu lewat berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Dan itu juga boleh menjadi bagian pelayanan dalam duka cita malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati, sehingga kasih Tuhan mengiringi-Mu dan sayapnya melindungi-Mu, tangan Tuhan pegang di dalam hidup-Mu. Kasih Tuhan mengiringi-Mu dan sayapnya melindungi-Mu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara sidang perkabungan yang dikasih datanglah kepada Dia yang berkuasa atas seluruh hidupmu dan khususnya segenap keluarga. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita, disilahkan duduk kembali. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Pertama, terima kasih kepada segenap pengurus Ikatan Sosial Keluarga Marupu yang memberikan kepercayaan kepada kami Kerukunan Kekonarukan untuk berdiri sejenak menyampaikan sepatah dua kata
rangkaian kedukaan serta saudara-saudara dan bahkan seluruh rukun keluarga besar yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Juga kepada segenap hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, segenap penatua diaken yang saya kasihi, Bapak Insinyur Simon Mantong yang selaku wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kendari yang saya hormati, Bapak Ketua Umum Kasih Turusan bersama dengan segenap pengurus yang ada yang saya hormati, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus kerukunan dalam lingkup Kasih Turusan Sangtorayan yang sempat hadir yang juga saya hormati, dan seluruh sidang pergabungan yang selaku orang yang percaya kita patut mensyukurinya. Bapak Ibu, seluruh sidang pergabungan yang dengan hormat saya sebut namanya Partai Duma SEMM adalah bagian dari kedua kerukunan yang telah disebutkan tadi imani, dan tentunya kehidupan kita selanjutnya Tuhan yang mengatur semuanya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kota Kendari yang akan disampaikan oleh Ketua Kantor Kota Kendari, Bapak Ibu Wasana SDM, kepada Bapak dengan hormat di Begini loh, saya minta yang di luar jawab. Begini loh, kurang keras. Yang di luar, begini loh. Ya, terima kasih. Keluarga yang mengalami duka pada malam hari ini, yang terkasih Bapak Ibu Pendeta, majelis dari berbagai denominasi gereja yang boleh hadir bersama-sama pada saat ini, yang saya hormati dan saya banggakan orang tua saya, satu-satunya anggota DPR di Kota Kendari, orang Toraja, satu-satunya beragama Kota Kendari, orang tua saya, Bapak Insinyur Simon Mantong. Mudah-mudahan di tempat ini ada tambahan 5 tahun ke depan 5 orang. Amin. Asal kita kompak. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Kerukunan, kelompok arisan atau apapun namanya, yang sebagai pilar Kasih Turusan Sangtorayan Kota Kendari. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Kastor, terkhusus panitia pembangunan rumah tongkonan. Yang saya kasihi dan saya banggakan seluruh keluarga Sangtorayan Kota Kendari yang boleh hadir pada saat ini. Bapak Ibu sidang pergabungan yang saya tidak sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja kita, kita selalu senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama membagi duka terhadap keluarga kita dalamnya atas meninggalnya salah seorang keluarga kita. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Martin Duma SEMM, yang mana beberapa hari yang lalu kita telah mendengarkan bahwa telah terpanggil dan sudah bersama-sama Bapak di surga. Sangat berduka. Buktinya semua grup PA, baik grup PA besar, wilayah, kelompok-kelompok kecil, karena mati adalah sebuah keuntungan. Begitu Pak Pendeta. Amin.
Bapak Pendeta sudah aminkan berarti betul. Mati adalah keuntungan bagi orang yang percaya. Jadi mari kita sama-sama bahwa kita yakin dan percaya bahwa keluarga kita, saudara kita, Bapak Martin Duma, SEMN sudah bersama Bapak di surga. Amin. Saya tidak mengerti kenapa orang tua saya lahir di Kendari dan percayakan di Kastor, tetapi punya hikmat yang luar biasa. Kebersamaan orang tua luar biasa. Olehnya itu saya minta tolong hari ini. Tapi 3 hari yang lalu tinggal beberapa tiang yang akan siap. Dan saya mau sampaikan bahwa saya baru belajar namanya rumah Toraja itu banyak macam-macam nama kayunya. Luar biasa kita punya orang tua. Nah, termasuk susunannya. Ternyata yang dibangun dulu itu adalah mananganya. Saya pikir apa itu manangnya? Ternyata bagian tengahnya itu sudah terbentuk. Tinggal sekarang kakinya. Setelah itu lagi berdiri di Kota Kendari pada tanggal 27 November, semuanya wajib ke TPS sebagai warga negara Indonesia. Khusus kita di Kota Kendari, saya mau sampaikan, ada salah seorang pengurus Kastor. Saya ulangi, seorang pengurus Kastor. Kalau kita bersatu, pasti kita kuat. Kalau kita kuat, pasti kita menang. Tolong ada yang bisa bikinkan Pastor Torajani itu. Kalau kita bersatu, pasti kita kuat. Kalau kita kuat, pasti kita menang. Ada yang bisa ajar saya? Kalau kita bersatu, tidak impossible. Patologi. Tuhan betul. Maka menilai-nilai. Kalau tidak percaya, tanya Om Lucy Bermanto. Jadi yang saya mau sampaikan dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kalimat saya yang kurang berkenan, tetapi saya bangga jadi orang Toraja. Bisa kada di Poturo, bahkan kada di Tomate. Udah semangat pada motor. Sekali lagi kepada keluarga, terima kasih banyak kesempatan ini. Bagaimana? Salam. Yang terakhir, ungkapan belasungkawa dari Gereja Protestan Indonesia Luwu yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua David Heber SHMH. Pada bacakan ungkapan belasungkawa dari Gereja Protestan Indonesia Luwu atau Depil. Ucapan belasungkawa segenap majelis OIG dan seluruh jemaat Depil atau Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Lebang Palopo menyatakan duka yang mendalam atas meninggalnya saudara terkasih. Dengan hormat kami sebutkan namanya, almarhum Bapak Martin Duma. Kiranya segera rumpun keluarga tetap tabah dan kuat dalam menghadapi duka ini. Tuhan menghibur dan Tuhan menguatkan senantiasa. Jadi kerja Jemaat Kecil Lebang, Ketua, Tetangga Pendeta Ana Duma SPH, Sekretaris, terima kasih. Yang kita akan tutup dalam kekeluargaan anggota keluarga di masing-masing wilayah juga. Sekali lagi kami sampaikan bahwa janganlah dilihat nilainya, namun kita akan memupuk kebersamaan kekeluargaan di dalam Kastor Kota Kendari, khususnya di wilayah 5 ini. Terima kasih. Kami serahkan. Sekian dan terima kasih. 2 kali, 500, 3 kali, boleh ngomong, Pak boleh ngomong. Oh, itu yang lama. Toleh. Masih berlaku 200? 200, 1 kali. 200, 2 kali. Ya, aku bagi 3 kali, aku yang kasih orang berpuluh. Masih tak bagi duit? Ayo, 200, 2 kali. 200. Ayo. 200, 3 kali. 100, 2 kali. 100, 3 kali. Bungkus. Kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu oleh karena Engkau yang melayani kami dengan sempurna.
Sesudah Kau layani rohani kami dengan firman-Mu, sekarang Bapa melalui keluarga sediakan. Kami tahu ini bagian dari cara-Mu memberkati kami, bagian dari cara-Mu memberi kekuatan dan kesehatan, dan saat memberi sebagaimana yang kami terima malam hari ini. Terus kami mau datang berdua di hadapan-Mu untuk malam ini Bapa. Malam terakhir di mana keluarga bersama-sama berkumpul di sekitar jenazah kekasih mereka. Kami berdoa sehati ketika malam ini mereka hendak meletakkan ke dalam peti yang telah disediakan keluarga. Kami berdoa akan Kau terus hadir di dalam rumah ini dan melingkupi mereka di dalam kasih Tuhan. Demi Kristus Tuhan sumber segala berkat, kami menaikkan doa ini Bapa kepadamu. Amin. Malam terakhir. Soal berdoa sebenarnya dari dulu kita tidak terlalu. Karena itu ini malam keluarga akan tinggal mendampingi di tempat ini, berjaga. Lewati malam ini dengan berbagi. Kalau ada yang susah untuk selama dijalani, keluarga mesti bisa saling memaafkan. Kenapa? Karena yang menyatukan keluarga papi sudah tidak ada, tetapi masih ada anak-anak yang akan terus mengikat keluarga papi ke tempat ini. Tetapi daripada itu ini menjadi kesempatan bagi keluarga untuk membenahi supaya semuanya pergi sama-sama. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi berserah. Malam berturut-turut. Kami mengucap syukur Engkau mengantar mereka sampai di malam yang terakhir ini. Ini malam terakhir di mana mereka berkumpul bersama-sama menyaksikan kekasih mereka. Malam terakhir di mana Mami Alda menyaksikan Papi Alda di sini, di dalam rumah, di tempat ini. Semua orang-orang yang mengasihi Papi Alda menyaksikan untuk malam hari ini. Karena sesudah hari ini di mana mereka bersama-sama hidup bertahun-tahun Bapak, rumah ini akan menjadi sepi oleh karena Papi Alda tidak ada lagi di tempat ini. Tetapi Engkau Tuhan mereka akan tetap menjadi Tuhan bagi Mami Alda, anak-anak dan orang tua dan semua saudara-saudara. Karena itu Bapak dijaga di tengah-tengah mereka, saat mereka duduk bersama-sama bercerita bersama-sama, biarlah mereka pula menangis bersama-sama Bapak. Hari ini kami akan meletakkan Papi Alda ke tempat peti yang telah disediakan oleh keluarga. Papi Alda akan pergi kepadamu, tetapi biar yang tinggal di rumah ini dan tinggal pada hidup anak-anak Alda dan Grace ialah iman kepadamu yang selalu. Bawa Tuhan, bawa ia kepadamu, tapi biarlah percaya kepadamu ya Kristus tetap tinggal di sini. Supaya sama seperti Engkau membangun rumah ini, Engkau akan menemani menyertai mereka selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan atas hidup dan mati kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kanan kiri. Sini kau mas, kepala. Mana saudara yang tadi yang satu mas? Sini sudah. 1, 2, 3. Sudah ada pakai bantal itu maunya bisa jadi kan bisa jadi pinggir ada bantalnya di bawah.
ini, bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.